الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menyimak kajian Tahsin Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian Tahsin Baitul Ilmi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnahnya, menjalankan syariahnya hingga nanti yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan pembelajaran tahsin, yaitu mengenai penekanan huruf sukun dan juga tasjid di dalam Al-Quran, di mana ini adalah juga hal penting ketika kita membaca Quran. Tentunya tidak harus kita itu membaca dengan lancar, tetapi ketika penekanan hurufnya tidak tepat, ya. Di sini saya akan mengambil dari materi yaitu jilid 4. Ketika mengajarkan bacaan berharokat sukun supaya ditekan membacanya, jangan sampai kendor atau diseret-seret atau ibaratnya itu tawalud, ya. Kemudian mengajarkan bacaan bertasjid, ditekan membacanya, termasuk yang didahului alif lam juga ditekan membacanya. Nah, kemudian ada tambahan kalau di jilid 4 itu ada huruf harokat dan angka, yaitu di halaman 20 dan juga di halaman 40. Ya, itu adalah mengenai pengajarannya. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu
penekanan huruf lam sukun. Ya, ketika penekanan huruf lam sukun itu ya yang saya sampaikan yaitu tidak boleh diseret-seret atau dikendorkan atau tawalud namanya. Ya, jadi seperti ada memantul. Nah, itu tidak boleh. Semisal contohnya hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada le-nya, itu tidak boleh. Nah, ini namanya ditawaludkan. Nah, tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak terlalu ditekan. Ya, akhirnya nanti akan menghilangkan sifat dari lam itu sendiri. Ya, seperti hal laka, hal ataka. Ini tidak tawalud, tetapi ini seakan-akan menyentak. Ya, akhirnya apa? Sifat dari lam itu ada hilang. Apa itu sifatnya? Yaitu lam. Kita ingat kemarin ketika di kitab tadribat yaitu tawasud, yaitu tidak syiddah, tidak rikhwah. Ya, jadi apa? Hal laka, hal ataka. Kemudian ti til tilmizun tilkuma a al al-azizu al-bari'u, ya, seperti itu. Lil lil bashari lil harami, ya. Jangan sampai kita membacanya yalfidhu yal'abu, lah ada le-nya, itu tidak boleh. Atau tadbasu talqafu. Nah, ini akhirnya apa? Menghilangkan sifat dari lam itu sendiri. Apa itu sifatnya? Yaitu tawasud. Apa itu? Tawasud itu adalah antara dia tidak syiddah, kalau syiddah itu hal, dan juga tidak rikhwah. Halakah, lah itu tidak boleh. Nah, jadi ada tengah-tengah di antara syiddah dan juga rikhwah. Namanya tawasud. Kemudian saya akan praktekkan ya, cuman sebagian saja di halaman 2 ini ya. Nanti kita jenengan bisa pelajari yang mempunyai kitab di jilid 4 atau di jilid Umi Dewasa. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Alimu, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Khafidu, Al-Basiru, Al-Hakamu, Al-Khabiru. Kemudian yang kedua, huruf lam. Ya, seperti yang saya sampaikan ketika di kitab tadribat itu, ya, ketika lamnya itu inhiraf juga, yaitu inhiraf itu mencondong, condongnya huruf lam, ya. Al, ya. Dan makanya kenapa kok ada tawasud, karena dia punya sifatnya inhiraf. Ya. Seperti itu ketika kita membaca lam sukun, penekanan yaitu lam sukun, membacanya tidak boleh tawalud ya, atau tidak dikendorkan atau tidak seret-seret atau tidak boleh dihentakkan, ya, itu ketika membaca lam sukun. Kemudian hampir sama di halaman 3 ini, yaitu masih tetap yaitu lam sukun, ya, penekanannya cuma di sini ada di situ alif lam, ya, atau kalau di hukum tajwid ini dikatakan yaitu idhar qamariyah, ya, al bertemu huruf qamariyah, ya. Jadi huruf qamariyah ada 14 ba jim ha kha, ya, dan setelahnya ada 14 di situ di huruf qamariyah. Ya, ini namanya kalau senada tajwid ini adalah lam ta'rif atau al bertemu dengan huruf qamariyah, ya. Apa itu huruf qamariyah di sini? Ya, seperti contoh semisal ya ini. Al bertemu dengan huruf qaf, al bertemu dengan huruf ain. Jadi termasuk huruf 14 ini, ya. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, ya, qaf, ya. Ya, jadi itu ketika membaca lam sukun. Kemudian ya, ini yang di halaman 4 yaitu membaca seperti biasa dengan nada ros, ya,
nada turun dan naik. Saya bacakan sebagian saja, tidak usah semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qanaṭiri bihadzal baladi ma'al khalifina wal jaril junubi wal baladil amini ahsanul khaliqina wa huwal ghafuru al azizul hamidu. Nah, seperti itu membacanya. Jadi tidak boleh zalikal kitabu azabal khuldi. Ya, itu ada masih seperti ada le-nya itu di dalam membaca lam sukun, penekanan huruf lam sukun. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yaitu di halaman 5 masih tetap di area penekanan huruf sukun. Nah, ini kita membandingkan antara sa sukun, sin sukun dan shin sukun. Ya, membacanya seperti apa? Ya, sa itu tipis, mis. Ya, kemudian sin sukun, tas, shin, tash. Ya, berbeda di sifatnya. Ya, kalau dan juga makhrajnya itu juga tidak sama. Ya, sa itu ujung lidah. Ya, kalau kita ingat di dalam kitab Tatribat, sa itu dia ujung lidah ketemunya dengan gigi seri atas dan bawah, sa, ya. Kemudian sin itu adalah ujung lidah ketemu dan gigi seri yang atas, ya. Sa, mohon maaf, yang bawah, ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, sa. Kemudian sya itu yaitu tengah lidah. Jadi seperti itu. Jadi sa, sya. Nah, kemudian dari sifatnya, ya, sa dengan sin itu berbeda. Kalau sa dia tidak punya sifat sofir, ya, sofir. Apa itu sofir? Ya, kita kemudian membahas yaitu sofir itu adalah menirukan siulan atau burung, ya, siulan burung. Nah, kalau sin ini adalah serangga ketika diucap sa. Nah, sa ini tidak cuman hanya HSI3 saja kalau seandainya di dalam kitab Tatribat seperti itu. Kemudian sin, ya, itu ada tambahan yaitu sifatnya sofir, ya. Sa yaitu ibaratnya gesekan antara sayap dari serangga. Sa, ya. Kemudian shin, ya. Itu ada punya sifat tafashi, yaitu apa tafashi? Menyebar, ya, udaranya itu menyebar lebih kuat. Ya, jadi kalau menurut saya ta itu lebih tipis daripada sin lebih tipis daripada shin. Ya, shin. Kemudian kebalikannya, shin itu lebih tebal dari sin lebih tebal daripada ta. Meskipun ini tidak punya sifat tebal. Ya, itu kalau seandainya bahasa saya seperti itu. Jadi membacanya mithqala, musla. Jadi apa? Lidah huruf ta kita ujung lidah keluar. Kemudian sin, tas kunu, yasma'u. Kemudian shin, lebih banyak udaranya. Tashrabu, mushfiqun. Ya, itu penekanan huruf, ya, antara huruf ta, sin dan shin. Ini sama, tidak boleh tawalud juga. Seperti bismillah, bisa itu tidak boleh. Atau mitha. Nah, itu masih ada le-nya itu, jadi harus kita pangkas di dalam ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, itu nanti akan menjadi tawalud atau dikendorkan atau diseret-seret kalau sebenarnya kita membacanya di huruf sa, sin dan shin. Kemudian ini, ya, sama seperti di alam sebelumnya. Syadidul quwa. Naik nada rosnya. Famastata'u. Ya. Turun. Bani Israila.
Zi salasi syu'abin. Ya, jadi kalau seandainya kita rasakan ya ujung lidah itu agak keluar. Jadi salasi syu. Ya, itu seperti itu membacanya. Hati-hati. Tidak sama zi salasi syu'abin. Nah, ini akan menjadi sin kalau seandainya kita tidak tepat di makhrajnya itu sendiri. Dengan di baris 3. Bimithlihi madadan misluha fil biladi kulu washrabu ta'amil miskini. Kemudian saya tambahkan lagi sifat dari 3 ini ta, shin dan shin ya, ini dia punya sifat rikhwa ya. Jadi mas, mis, mush. Jadi harus membacanya harus di rikhwa ya. Kulu washrabu. Ya. Kalau seandainya tidak rikhwah, kulu washrabu. Ya, cuma hanya sifat hamesnya saja tapi rikhwahnya kurang. Kemudian ta'amil miskini. Jadi cuma hanya sifat hamesnya saja tapi tidak rikhwah. Jadi yang membacanya harus ta'amil miskini. Sambil kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ya. Kalau seandainya membacanya tidak di rikhwah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rikhwah itu ukurannya juga terlalu tidak boleh berlebihan. Ya, sama seperti gini. Minal musyriki. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, jadi itu rikhwah berlebihan. Cuma sekedar rikhwah minal musyriki. Nah, seperti wajah. Asfala safilina. Ya, asfa. Tidak boleh. Asfala safilina. Ini berlebihan ketika membaca sifat rikhwahnya. Hati-hati ketika membaca. Ya, Ustaz, ini kan rikhwah. Ya, mengalirnya suatu huruf. Tapi ya, tetapi tidak harus ada tetap. Ya, tidak boleh berlebihan. Terakhir di pembahasan yaitu melanjutkan masih tetap penekanan huruf yaitu mim sukun. Ya, mim sukun ini juga sama seperti lam sukun pada umumnya. Mim sukun itu juga dia punya sifat tawasud. Ya, a, ma, mam, sa, sam. Sempurnakan dulu huruf mimnya ini. Ya, tidak boleh amsaluha, amhilhum. Nah, ini ada tawaludnya. Ya, hile ini tidak boleh. Nah, ini adalah sifat dari tawasud itu seperti itu, tidak boleh tawaludnya. Jangan juga sama seperti lam sukun, tidak boleh mamnunin, mamnuatin. Nah, ini akhirnya apa? Sifat dari mim sukun itu ada yang hilang. Nah, apa yang hilang? Yang hilang yaitu tawasudnya itu sendiri ketika kita membacanya. Ya, membacanya berarti tam tamlikuna tamrahuna ya yam yamliku yamrahuna. Nah, dan juga tidak didengungkan. Karena kenapa? Dia ini termasuk idhar syafawi. Apa itu? Mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Ya, kalau hukum mim sukun ya di dalam tajwid itu ada 3. Ada idhar syafawi, ada idgham misli, dan juga ikhfa syafawi. Lah ini termasuk yaitu apa? Belum didengungkan. Ya, tidak boleh amsaluha amhilhum, tidak boleh. Karena apa? Ini tidak didengungkan karena idhar syafawi. Beda dengan kalau mim sukun bertemu dengan mim atau dinamakan idgham misli, atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, tapi kalau seandainya mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba tidak boleh dengung. Nah, itu perbandingannya kalau seandainya kita membacanya di dalam penekanan huruf mim sukun. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya. Ya, di masih di penekanan huruf. Ya, masih banyak yang harus kita bahas terkait dengan penekanan huruf di dalam
jilid 4 atau di Ummi Dewasa ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya ketika membaca Al-Qur'an ya, bukan hanya kita itu lancar membacanya, tapi harus sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifatnya huruf, dan juga dengan hati-hati bacaan panjang pendeknya, mana bacaan dengungnya seperti apa, itu kita harus tahu ya. Kita tidak sekedar kita membaca cepet-cepetan membacanya tetapi tidak sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya, itu nanti akan menjadi hilanglah pahala dari bacaan Quran itu ya. Yang seharusnya kita mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan dosa karena apa? Melewatkan dari makhrajnya dan juga akan merubah makna itu sendiri ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.